يا معشر المسلمين المؤمنين رحمكم الله وليذهب رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لصاحب يوم الجمعة والإمام يخطب فقبله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari orang Islam masih memahami bahwa makna Idul Fitri adalah sebagai hari kita kembali menjadi suci. Padahal arti yang sebenarnya Idul Fitri itu berarti bahwa kita kembali diperbolehkan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah hari raya kita makan setelah sebulan kita harus berpuasa menahan dari rasa haus dan lapar. Maka dari itu ma'asyiral hadirin hafizakumullah, anggapan arti yang salah ini seringkali menjadi hal yang memberikan indikasi yang keliru. Anggapan bahwa diri kita adalah suci itu menjadi hal yang mengkhawatirkan, karena itu termasuk ibadah al-i'jab bi nafsi, merasa bangga diri, merasa dirinya telah bebas dari dosa, sehingga dia mungkin mudah saja ia akan melakukan dosa yang lain, karena ia telah merasa dirinya telah suci kembali, masih bersih dari dosa, sehingga tak masalah kalau ia melakukan dosa-dosa yang lain setelah ia dianggap menjadi orang yang suci. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah, namun nyatanya tidak ada dalil pun dalam Islam yang menyatakan bahwa orang telah kembali suci kita ketika memasuki hari raya Idul Fitri. Bahkan yang ada justru sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun puasanya sia-sia. Mereka berpuasa hanya secara harfiah, berpuasa dari makanan dan minuman, namun mereka tidak berpuasa dari hawa nafsunya. Bahkan mereka berani untuk berbuat dosa ketika berpuasa, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, pandangannya, ucapannya, pendengarannya, bahkan tingkah lakunya ia lakukan bahkan ketika ia berpuasa, melanggar daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin jika puasa kita saja belum tentu diterima oleh Allah atas kita merasa telah suci kembali setelah bulan Ramadan telah lewat. Maka dari itu masalah hadirin hafizakumullah, Imam Hasan al-Basri dikisahkan bahwa suatu saat pada hari raya beliau bertemu dengan beberapa orang yang gembira merayakan sukacita dengan datangnya hari raya, tertawa-tawa, merasa kemenangan telah mereka raih. Sehingga Imam Hasan al-Basri beliau mengatakan, "Innallaha ja'ala syahra Ramadan mimma khalaq." Sungguh Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai ladang untuk berpacu. Fasabaku aqwamun fafazu wa taqallafa aqwamun fakhabu. Maka ada orang-orang yang beruntung, mereka yang sigap menjalani Ramadan dengan berbagai ibadah yang diterima oleh Allah ibadahnya. Mereka orang yang beruntung, namun sebagian banyak juga masih menjadi orang-orang yang buntu, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Ibadah mereka di bulan Ramadan ternyata sia-sia, bahkan mereka pun tak sempat untuk memperbanyak bulan ibadah di bulan Ramadan. Mereka
atau justru kita termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang sia-sia amalnya di bulan Ramadan. Masalah hadirin hadiratmu, jika demikian maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa telah bersih, kita merasa telah terima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada satu jaminan pun bahwa amal kita telah diterima olehnya. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, salat subuh nikah. Ada 3 hal yang menjadi penghancur amal ibadah kaum Islam, menjadi penghancur amal-amal kaum muslimin. Yang pertama adalah hawa mutlak, hawa nafsu yang selalu diikuti, wa suhbun muta', sifat kikir yang selalu dituruti, wa ijabul mar'i bi nafsi, dan yang terakhir adalah merasa bangga diri, merasa bahwa ia telah menjadi pribadi yang sempurna, menjadi orang yang baik daripada yang lain, menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah termasuk penyakit hati yang bisa menghancurkan, membinasakan amal-amal kita. Masalah hati. Kemudian yang kedua, masalah hati Allah. Masih banyak sebagian umat Islam yang menjadikan bulan Ramadan sebagai hanya waktu momentum semata. Masih ada orang-orang ketika bulan Ramadan mereka bergegas ke masjid, bahkan mereka tidak pernah mengikuti sholat tarawih, membaca Al-Quran. Mereka berpakaian selayaknya orang-orang Islam, menutup auratnya, seakan-akan berubah 180 derajat. Namun ketika Ramadan telah usai, masuk lagi momentum yang begitu mulia ini seakan-akan lewat begitu saja. Pakaian-pakaian yang menutup aurat kembali ia tambahkan. Al-Quran yang ia baca setiap malam tiba-tiba ia tinggalkan. Dia taruh lagi dalam lemari. Sholat tarawih yang ia kerjakan pun ia tak sempat lagi sholat sunnah yang lain. Bahkan ia pun tak sempat lagi pergi ke masjid karena Ramadan telah lewat, maka semangat ibadahnya pun ikut lewat. Hingga Ramadan ini hanya sebagai momentum belaka. Ketika ia datang, kita bergembira, dan ketika Ramadan telah pergi, kita kembali menjadi manusia yang durjana, lupa dengan segalanya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pesan daripada pepatah Arab mengatakan, kun abdan rabbaniyan, jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani, hamba-hamba yang mau taat kepada Allah dimanapun, tidak hanya terikat dengan waktu, tidak hanya ketika bulan Ramadan, tapi kita beribadah kepada Allah kapanpun, dan sampai kita mati dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita menjadi hamba-hamba yang hanya mau ke masjid, yang hanya mau membaca Al-Quran, yang hanya menutup auratnya ketika hanya datang bulan Ramadan. Maka ketika Ramadan telah pergi pun, maka iman kita pun ikut pergi. Inilah yang menjadi perhatian kita semua, supaya kita benar-benar jadi hamba-hamba yang tulus, hamba-hamba yang ikhlas, yang mukhlasin, orang-orang yang muttaqin, sebagaimana tujuan puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah
يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى من الصحابة والتابعين ومن تبعهم علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والسيئات ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداء الدين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة